Halo adik-adik, pasti kalian pernah lihat kan? Bilangan berpangkat tapi pangkatnya itu negatif. Dan bilangan tapi bentuknya akar. Penasaran? Yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Asia. Kalau di video kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, di video ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif dan bentuk akar. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Sebelum kita belajar, adik-adik masih ingat kan tentang bilangan berpangkat positif? Kita cukup mengalihkan bilangan pokoknya secara berulang sebanyak pangkatnya atau sebanyak n. Misalnya, ada 2 pangkat 4, kita cukup mengalihkan 2 sebanyak 4 kali, sehingga hasilnya adalah 16. Lalu 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah, dari hasil bilangan berpangkat yang sudah kita cari tadi, kita bisa melihat suatu pola bilangan. Kira-kira apa? Ya, benar, dibagi 2. Nah, dari pola bilangan itu kita bisa tahu 2 pangkat bilangan negatif. Emangnya ada 2 pangkat bilangan negatif? Coba ya. Tadi kan 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 1/2. Lalu 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4. Lalu 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/4 dibagi 2 sama dengan 1/8 dan seterusnya. Rumus bilangan berpangkat negatif adalah 1/A pangkat n, di mana A adalah bilangan pokok dan n adalah pangkat atau eksponen. Misalnya, 5 pangkat negatif 2 akan sama dengan 1/5 pangkat 2, karena 5 adalah bilangan pokok dan negatif 2 adalah pangkat atau eksponen. Sehingga 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Jadi 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/25. Oke, selanjutnya untuk bagian 2 yaitu adalah bentuk akar. Bentuk akar disimbolkan seperti ini. Nah, simbol ini dibaca dengan akar kuadrat dari A. Jika A ini adalah bilangan positif, maka akar kuadrat dari A ini juga positif, di mana akar kuadrat A pangkat 2 sama dengan A. Nah, misalnya ada soal, tentukan nilai akar pangkat dari 36, kita cukup mencari suatu bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu lagi akan menghasilkan 36. Kira-kira berapa ya? Ya, benar, 6. Kenapa? Karena 6 dikali 6 sama dengan 36. Sehingga akar pangkat dari 36 adalah 6. Selanjutnya, untuk simbol yang seperti ini dibaca dengan akar pangkat n dari A. Misalnya ada soal, akar pangkat 3 dari 125 adalah. Nah, kita cukup mengalihkan suatu bilangan sebanyak n tadi, di mana n tadi adalah 3. Jadi bilangan dikali bilangan dikali bilangan harus sama dengan 125. Kira-kira berapa ya? Nah, benar, 5. Kenapa? Karena 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Sehingga
akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Selanjutnya adalah menyederhanakan suatu bentuk akar. Nah, kakak akan membagi sesi ini menjadi 2. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua, perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, rumusnya seperti ini. Poin dari rumus ini adalah yang penting akarnya sama. Misalnya ada soal 4 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan. Nah, karena akarnya sudah sama, yaitu akar 5, jadi kita cukup menjumlahkan bilangan yang berada di depan akarnya, yaitu 4 dan 3. Sehingga sama dengan 4 ditambah 3 di dalam kurung akar 5 sama dengan 7 akar 5. Lalu soal kedua, misalnya ada soal 5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan, karena akarnya sudah sama yaitu 3, jadi kita cukup mengurangi 5 dan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah perkalian dan pembagian bentuk akar. Rumusnya seperti ini. Misalnya, ada soal berapa akar kuadrat dari 72. Nah, karena kita tahu 72 adalah hasil kali dari 36 dan 2, jadi kita bisa menulis akar 72 sama dengan akar 36 dikali akar 2. Nah, karena kita tahu akar 36 sama dengan 6, jadi kita bisa tulis sama dengan 6 akar 2. Sehingga akar kuadrat dari 72 adalah 6 akar 2. Contoh soal kedua, berapakah akar kuadrat dari 4/9? Kita bisa menjawab soal ini dengan memisahkan akarnya menjadi akar 4 per akar 9. Karena kita tahu akar 4 sama dengan 2 dan akar 9 sama dengan 3, jadi akar 4 per akar 9 sama dengan 2 per 3. Sekian video dari kakak, semoga adik-adik sudah pada ngerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!